Obat beraksi pada target yang beragam. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar tentang target obat, terutamanya protein dan asam nukleat, juga sinyal transduksi. Selain keempat target tersebut, juga ada target lain yang walaupun jumlahnya tidak sebanyak target protein ataupun asam nukleat. Nah, berikut adalah beberapa target obat yang juga bisa dipelajari, yaitu transport protein, kemudian protein secara struktural, kemudian biosintesis building block, protein sintesis protein suatu chain terminators atau yang memotong rantai terakhir, kemudian interaksi antara protein-protein, membran sel lemak, karbohidrat, kemudian reaksi antara antigen dan antibodi. Kita akan membahas yang pertama, yaitu suatu agent atau zat yang menghambat suatu protein transport. Nah, suatu senyawa yang terikat kepada suatu protein transport itu akan menghambat reuptake atau ambilan kembali suatu neurotransmitter. Contohnya dopamin, serotonin, dan noradrenalin. Nah, ini adalah neurotransmitter yang biasanya dapat mengalami reuptake. Hal ini menghasilkan suatu peningkatan kadar neurotransmitter yang bersangkutan. Nah, efeknya adalah mirip dengan penggunaan suatu agonis untuk neurotransmitter. Nah, contoh suatu agen yang memblok protein transport tersebut adalah kokain atau kokain, yaitu suatu analgesik narkotik. Senyawa ini dapat mengambil kembali, menghambat ambilan atau menghambat reuptake dopamin pada sistem saraf pusat atau central nervous system. Efeknya adalah memberikan efek euforia, kemudian selain itu juga menghambat reuptake noradrenalin di sistem perifer yang bisa mensupres rasa lapar. Jadi penggunaan kokain ini dapat menghilangkan lapar, karena lapar itu biasanya disebabkan oleh adanya reuptake noradrenalin. Nah, karena dihambat oleh kokain ini sehingga rasa lapar menjadi hilang. Senyawa lain adalah fluoxetine atau yang nama dagangnya dikenal sebagai Prozac. Itu secara selektif menghambat reuptake serotonin. Ya, serotonin ini suatu zat yang bisa menyebabkan depresi. Ya. Nah, ini senyawa ini digunakan sebagai antidepresan karena dia bisa menghambat reuptake serotonin. Kemudian golongan dari antidepresan trisiklik, yaitu desipramin. Dia secara non-selektif juga menghambat reuptake dari noradrenalin. Senyawa ini dipakai untuk pengobatan depresi pada tahun 1960 sampai 1980. Yang selanjutnya adalah reboxetine. Secara selektif menghambat reuptake noradrenalin, digunakan sebagai antidepresan sejak tahun 2003. Kemudian venlafaxine itu memiliki efek dual, yaitu dia menghambat reuptake baik noradrenalin maupun serotonin. Ya, jadi bisa menghilangkan rasa lapar juga, kemudian bisa mengurangi depresi. Nah, ini digunakan sebagai antidepresan. Bupropion atau nama dagangnya Siban ini juga menghambat reuptake noradrenalin dan dopamin, digunakan sebagai antidepresan dan juga untuk sebagai terapi pada perokok, ya, untuk mengurangi ketergantungan rokok. Kemudian sibutaramin, nah ini salah satu senyawa yang dikenal sebagai obat pelangsing, ya, karena dia menghambat reuptake serotonin, noradrenalin, dan dopamin. Nah, digunakan sebagai anti obesitas. Metilfenidat atau dikenal dengan Ritalin ini suatu psikotropik. Ya. Dia menghambat reuptake dari noradrenalin dan dopamin, digunakan untuk orang yang mengalami hiperaktif, ya, kelainan hiperaktivitas. Ini terlalu eksitasi, ya.
Ini golongan psikotropika. Nah, kemudian target yang kedua adalah senyawa yang beraksi pada protein struktur, di mana senyawa tersebut bisa berikatan dengan protein struktur suatu virus, contohnya virus HIV, di mana sel akan menembus sel, virus akan menembus sel dengan berikatan dengan suatu protein struktur. Itu contohnya adalah GP41. Nah, setelah berikatan kemudian mampu mendelivery, terjadi fusion dari virus ke dalam host cell. Nah, senyawa yang bisa menghambat fusion dari yang bisa berinteraksi dengan GP41 ini otomatis akan menghalangi virus untuk fusion ke dalam sel inang. Fusion is blocked. GP41 berbentuk alpha helix yang membentuk 2 kali helix atau banyak ya, kemudian which are half as long, separuh dari helix tersebut kemudian akan menarik virus dari sel inangnya ya, yang kemudian bisa menghalangi fusi virus ke dalam sel inang. Salah satu senyawa yang beraksi seperti ini adalah enfuvirtide ya, suatu polipeptida yang terdiri dari 36 asam amino. Digunakan sebagai obat HIV sejak tahun 2003. Yaitu beraksi dengan fusion inhibitor, ya, jadi menghalangi fusion dengan berikatan dengan protein GP41 dan menghalangi atau mencegah folding dari helixnya. Virus dan sel host tidak bisa saling berikatan dan fusion is blocked. Selain GP41 juga ada tubulin, yaitu suatu protein struktur juga yang bisa mengalami polimerisasi. Nah, ini dihambat oleh suatu senyawa yang namanya colchicine. Ya, colchicine ini digunakan untuk gout. Gout itu adalah asam urat. Ya, senyawanya seperti ini. Colchicine berasal dari tumbuh-tumbuhan semacam bawang-bawangan. Ya, bawang-bawangan ini menghasilkan senyawa yang disebut colchicine dan juga dijual sebagai obat asam urat. Ya, harganya relatif mahal. Vinblastine itu suatu senyawa yang diisolasi dari tumbuhan yang ada di sekitar kita, sering kita jumpai, itu tumbuhan tapak doro ya, atau Vincarosa ya. Nah, itu mempunyai senyawa yang sitotoksik, yaitu salah satunya adalah vinblastine. Selain vinblastine ada vincristin juga. Nah, ini juga berikatan dengan atau menghambat terjadinya polimerisasi tubulin, suatu protein struktur. Paclitaxel atau dipatenkan dengan nama Taxol, ini juga dari tanaman, dari bahan alam yang mempunyai kemampuan menghambat kanker, yang digunakan sebagai anti kanker. Nah, dari struktur tersebut ya relatif besar, mempunyai rantai samping berupa amida, kemudian ada di situ karboksilat juga, ester, suatu ester, kemudian ada gugus benzoil, gugus asetil, gugus oksetan. Nah, senyawa ini penting untuk agen anti kanker yang diisolasi dari paclitaxel atau U3 bahasa Inggrisnya. Dia mempercepat polimerisasi tubulin dan menstabilkan mikrotubul. Nah, kemudian senyawa ini menyebabkan sel division atau metastasis dari sel kanker itu dihambat, ya, halted. Cara kerjanya dengan berikatan dengan tubulin pada sisi-sisi rantai samping ya,
seperti yang sudah disebutkan tadi, asetil, benzoil, dan oksetan grup. Nah, yang selanjutnya adalah senyawa yang beraksi pada biosintesis building block. Ya, sudah mengenal ya dulu di biokimia, building block itu salah satunya adalah ikatan peptida, ya, suatu asam-asam amino itu membentuk building block yang kuat. Ya. Nah, vancomycin ini adalah obat antibiotik yang termasuk golongan antibiotik yang bekerja dengan menghambat biosintesis building block dari suatu bakteri. Ya. Nah, strukturnya relatif besar, ya. Kemudian scaffoldnya atau peptide side chain-nya, backbone-nya itu adalah suatu peptida, bisa kita lihat di sini, ya, ikatan-ikatan peptida, ya, seperti protein kecil. Kemudian ada struktur-struktur lain, ya, seperti gula. Kemudian ada banyak fenol di sini. Nah, ini penting untuk agen antibakteri atau antibiotik, ya. Dia bekerja dengan mengcaps atau menyelubungi building block yang digunakan pada sintesis dinding sel bakteri. Mengandung peptida, rantai peptida yang membentuk ikatan hidrogen dengan bakterinya, dengan targetnya. Nah, vancomycin ini bisa beraksi sebagai reseptor pada building block. Seolah-olah seperti reseptor, padahal dia sebenarnya obat, ya. Nah, ini animasi bagaimana vancomycin bekerja sebagai penghambat biosintesis building block, ya. Yang pertama-tama, nah, pada sitoplasma itu 6, itu suatu gula, ya, itu akan berikatan dengan triple asam amino, yaitu L-alanin, kemudian D-glutamin, dan L-lisin, ya. Nah, ini kemudian membentuk glikoprotein. Nah, kemudian ya, terjadi perpanjangan, ya, L-alanin kemudian akan ditransfer menjadi D-alanin, ya, kemudian nah, pengikatan asam amino atau pembentukan glikoprotein ini itu diperantarai oleh asam amino yang disebut D-ala. Nah, kemudian dari sitoplasma, kompleks antara gula dengan asam-asam amino itu tadi akan di carry atau dibawa oleh suatu lipid ke tepi membran, ya. Nah, kemudian akan di kompleks dengan NAG, ya, itu suatu gula juga. Nah, kemudian berikatan dengan asam aminoglisin, ya, kemudian dan akhirnya akan membentuk cross linking, ya, berikatan secara menyilang antara satu asam amino dengan asam amino yang lain dan membentuk suatu building block. Nah, building block ini akan dicegah oleh si vancomycin, ya. Proses dari pembuatan building block itu disebut sebagai transglikosidasi. Nah, ini kemudian akan dihambat oleh vancomycin, ya. Nah, ini keterangannya bisa dibaca sendiri. Yang sudah saya terangkan tadi. Nah, ini secara ilustrasi bagaimana si vancomycin menghambat transglikosidasi tadi, yaitu dengan di cap seperti itu, ya, sehingga tidak akan terjadi perpanjangan ikatan glikosida lagi. Nah, kemudian suatu protein yang bekerja pada rantai terakhir atau rantai ujung, terminal chain terminators protein synthesis. Salah satu senyawa yang bekerja pada target ini adalah uromycin. Kemudian amino asid tRNA, suatu adenosin, di situ ada amino asid moiety,
Ya, ini prekursor untuk sintesis protein ya pada tahap tRNA. Promisin adalah suatu antibiotik yang bekerja dengan menghambat sintesis protein, ya. Beraksi sebagai chain terminator selama proses translasi. Jadi dari RNA menjadi asam-asam amino dan protein, ya. Mirip dengan amino asid tRNA molekul yang digunakan selama proses translasi. Dibuka lagi buku catatan biokimianya dulu, bagaimana amino asid ini bisa menghubungkan antara satu asam amino dengan asam amino yang lain sehingga terbentuk ikatan peptida. Berikatan dengan ribosom dan juga amino asid tRNA. Nah, ini skema bagaimana suatu chain terminators itu bekerja, ya, contohnya itu suatu amino asid tRNA, ya, ada basa nukleatnya adenin, kemudian gulanya ribosa, kemudian ada fosfatnya berarti nukleotida di situ, kemudian ribosanya terhubung dengan suatu ester dengan suatu rantai peptida, dan pada fosfatnya ini berikatan dengan suatu tRNA, transfer RNA. Nah, bagaimana promisin ini meng-cut atau menjadi chain terminators itu dengan serangan nukleofilik dari gugus fungsional amina, ya. N mempunyai lone pair elektron yang bisa menyerang atom C karbonil yang elektropositif. Nah, kemudian putus, ya, menghidrolisis di situ. Peptidanya berikatan dengan promisin, kemudian amino asidnya itu menjadi alkohol. Ya, ini keterangannya sudah saya sampaikan tadi. Kemudian senyawa yang menghambat ikatan antara protein dengan protein. Banyak molekul itu mampu untuk menghambat interaksi antara protein dengan protein. Interaksi antara protein-protein seringkali hal yang penting dalam berbagai mekanisme biokimia. Ya. Interaksi-interaksi tersebut kadang-kadang melibatkan beberapa asam-asam amino pada suatu protein. Nah, prinsip ini sangat visible atau sangat memungkinkan untuk mendesain small molecules atau senyawa yang kecil, obat contohnya, yang menyerupai gugus fungsinya yang dipunyai oleh protein ini. Nah, molekul yang kecil tadi seharusnya dapat berpotensi untuk binding ke protein yang lain dan mencegah interaksi protein-protein tersebut. Contoh yang sudah diketahui adalah obat yang berinteraksi dengan tubulin. Nah, ini contoh obatnya adalah tirofibin. Tirofibin ini dipikirkan untuk dirancang untuk menyerupai suatu urutan asam amino tripeptida, yaitu arginin, glisin, aspartat yang ditemukan dalam fibrinogen. Nah, si tirofibrin ini kemudian berikatan dengan integrin yang secara normal berikatan dengan fibrinogen. Kemudian memblok interaksi antara integrin dan fibrinogen. Nah, senyawa ini digunakan sebagai antikoagulan, yaitu untuk pengobatan stroke, ya, misalnya darah yang mengalami koagulasi karena ada interaksi antara integrin dengan fibrinogen, itu dihambat interaksinya oleh si tirofibrin ini, sehingga proses pembekuan atau penggumpalan darah itu dihalangi dan kemudian darah mencair dan bisa mengembalikan fungsi dari sistem peredaran darah tersebut. Nah, kemudian senyawa lain yang juga mencegah interaksi protein-protein itu adalah nutlin 2 yang mempunyai bromophenyl group, etoksi. Nah, ini berikatan dengan P450 protein. P453 ini terkenal sebagai gen bunuh diri kanker, ya. Jadi protein ini yang mencoba menghambat pertumbuhan sel kanker dengan cara meningkatkan bunuh diri sel, ya. Dan dia mempunyai asam-asam amino yang penting, yaitu fenilalanin,
pada posisi 19, triptofan 23 dan leusin 26. Nah, nutrin 2 ini secara 3 dimensi dia menyerupai asam-asam menyerupai P53, yaitu leusin, triptofan dan fenilalanin yang ditemukan di P53. Nah, gugus bromofenil dan etoksi di nutrin 2 ini mimik dengan komposisi dari P53 ini. P53 itu bereaksi untuk mencegah pertumbuhan sel atau memproduksi sel yang mati tadi ya, dia meningkatkan aksi bunuh diri sel itu sehingga menyebabkan kerusakan sel karena sel mengalami stres, yaitu sel kanker. Nah, P53 is normally suppressed by interaction with another protein, jadi dia bisa disupresi interaksinya melalui suatu interaksi dengan protein yang lain, contohnya MDM2 atau suatu ligase ya, enzim ligase. Beberapa sel kanker ini dapat mengeluarkan MDM2 dengan jumlah yang banyak ekses yang mencegah aksi dari P53. Nah, melalui ketiga residu asam amino dari P53 ini seperti jari ya, 3 jari yang kemudian fit gitu, cocok pas gitu dengan binding pocket dari MDM2 protein ya. Jadi kalau P53 ini sebenarnya dibutuhkan pada saat terjadinya kanker ya, karena dia mencegah agar kanker itu tidak bertambah besar karena dia meningkatkan bunuh diri sel kanker. Tapi bila dia berikatan dengan MDM2 yang sesuai, pocketnya itu sesuai dengan fingers dan dengan 3 asam amino tadi, itu menyebabkan sel kanker akan terus bertumbuh karena tidak dicegah oleh P53 yang meningkatkan bunuh diri sel itu tadi. Nah, kemudian nutrin dia menghalangi ikatan antara MDM2 dengan P53 tadi, sehingga kalau dihalangi P53 tetap menjalankan fungsi normalnya sebagai agen bunuh diri sel dan itu bisa mengurangi pertumbuhan sel kanker. Nah, yang lain adalah terfenyl base structures juga menghalangi interaksi protein-protein. Ya, scaffoldnya adalah suatu difenil ya, kemudian ada ortosubstituen, ada metasubstituen, naftalen, di situ ada ortosubstituen. Nah, kalau dilihat bentuknya itu seperti alpha helix ya. Nah, substituen pada terfenyl base structure ini mirip dengan posisi pertama, keempat, dan ketujuh residu dari suatu alpha helix ya. Nah, senyawa dengan struktur ini diketahui bisa beraksi antagonis terhadap kalmodulin. Berbagai substituen akan mempunyai berbagai target protein yang lain. Juga digunakan pada kanker ya. Nah, kegunaan yang lain selain dengan kalmodulin, struktur terfenyl ini juga menunjukkan ikatan dengan protein yang namanya BCL-XL. BCL-XL ini memegang peranan penting pada suppressing apoptosis. Jadi ini juga mirip dengan MDM2 tadi. Ya, jadi BCL2 ini mencegah apoptosis sel kanker, mencegah bunuh diri sel kanker. Oleh karena